aku hari ini. Pak bau. Makannya di sini aja jam 6. Jam 6 lewat 10 makan bareng. Itu tapi di sini. Ya deh ya. Enggak satu meja. Makan bareng tapi enggak satu meja. Penuh meja ya. Dia lebih suka di meja komputer. Aku ya makannya opor. Tapi aku pinginnya ini aja. Aku kok nggak suka ya. Ya aku nemenin Pak suami. Yang posesif itu aku loh, makanya aku percaya aja ya. Dia juga dulu posesif. Kok sekarang berbalik aku ya? Ya apa sih maksudku? Aku gak seneng. Aku mau makan dulu. Ya kadang gak semua orang suka publikasi kayak itu loh. Aku kalau posesif itu udah sejak kecil. Posesif sekali. Posesif beraksi. Aku pengen jalan-jalan loh. Jalan-jalan. Pak suami melaku nang ndi sih turu-turuan kesel kabeh. Aku ya kalau nggak ada tujuannya ya nggak. Ini aku yang tadi masak opor. Enak. Ini satu rujak. Makan malam ada rujak. Masih ada. Aku suka rujak buah. Enak. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah kayak gitu. Udah menjelang malam. Aku sudah selesaiin semua tugas-tugas rumah tangga kayak gitu. Nggak ada beban lagi. Udah sebagian masak sudah. Terus laundry sudah kayak gitu. Nah, apa terus jadi umur rumah tangga itu apalagi kayak gitu loh. Misalkan ekonomi sudah baik kayak gitu. Terus ya itu aja. Makanya aku berusaha memahami suami kayak gitu. Nggak terlalu banyak nuntut. Berusaha membantu ya, nggak usah pakai mbak lah kalau memang nggak perlu kayak gitu. Aku bisa ngatasi kayak gitu loh. Terus apalagi? Aku kan tadi rujaknya beli 2, 1 tak makan aku siang. Ini aku sisain nggak sisa ya, aku satunya buat malam aku nyisain buat Pak suami kayak gitu. Aku panggilnya Pak suami aja ya. Terus kalau suami terbaik, aku salah ngomong ya. Aku pertama kali Facebookan tuh bingung siapa yang lihat, siapa yang baca, gue kayak gitu. Aku suami terbaikku. Salah ngomong. Ya nggak tahu ya. Aku nggak ada istilah suami pinjaman. Nggak ada istilah soalnya aku tuh meskipun nggak pakai jilbab kayak gitu. Sangat memahami lah bagaimana perasaan perempuan ya laki-laki ya kalau sudah berkeluarga dan belum itu apa namanya tuh ya apa ya interaksinya itu beda kayak gitu. Beda kalau kita sudah membawa dirinya tuh loh, membawa diri di lingkungan ya realnya kayak gitu. Beda bukan kayak bujangan lagi kayak kita harus tahu kayak gitu.
Aku sih sering masih masih pertama kali pengantin baru digodain kayak gitu. Nggak tahu digodain aja ya digodain ya. Oh iya, nggak tahu ya Pak Risa ya Mas ya, Pak Risa tuh ya percaya ya pokoknya ya biasa lah kan, anaknya juga perempuan kayak gitu loh. Aku suka godain anaknya kan, aku suka anak perempuan gitu. Iya Pak Risa. Pak Risa, Bu Risa masih baik-baik aja. Hubungannya masih di sini tapi udah pindah di blok lain. Orang mana ya, rasanya orang Panggul. Jember. Ya ini aku kira baik semua Pak Mulyana. Tapi udah pindah semuanya. Aku aja yang masih di sini, Pak Heri, Bu Anggun. Kamu kenal? Masa kenal? Kayaknya nggak tahu ya, nggak tahu, bisa kenal bisa enggak juga. Nggak tahu Bu Zainal. Ya kok bernostalgia. Aku tadi ngitung-ngitung waktu aku kan dengerin zikir pagi, zikir petang ya. Aku ngitung-ngitung temanku siapa aja sih sahabat aku. Kayak kalau perempuan tuh banyak sekali ya, mulai dari SD, aku TK kan enggak lulus ya. SD sampai SMA lumayan, kuliah itu masing-masing pasti punya sahabat. Setiap tingkat naik itu mesti punya sahabat. Tapi kalau laki-laki itu yang enggak, aku cuman seumur hidup ya cuman 5 itu aja. Ya kalau temanku kuliah itu aku kasih nama kan, tapi komtingku namanya Iqbal, komting aku komisaris singkat itu Iqbal, tapi aku deket dulu sama iki gak rame-rame lantas malah putung iki. Alah apa men, aku gak apa-apa kok. Bukan sahabat itu gak mesti pacar loh, jangan salah. Sahabat sejati itu kayak gitu loh. Ada satu aku yang paling lucu itu ya, yang ya sahabat Pak Suami itu sahabat aku juga kayak gitu. Ada satu satu lagi ya itu ya. Ini semuanya satu SMA, ada yang beda satu SMA sama aku, ada yang satu SMA sama Pak Suami kayak gitu. Terus yang untuk yang UPN khusus ada ya. Ya semuanya sahabat kayak gitu. Tapi jangan ngajak belajar lagi. Tapi jangan ngajak belajar lagi ya gitu. Aku mau makan aja wis. Udah ya, selamat malam. Pak suamiku udah datang. Udah langsung ceria. Udah langsung semeringah kayak gitu ya kalau ada Pak suami. Terus aku sudah kalau marah-marah ya perempuan kalau cemburu itu ampun. Dia ada hadisnya kayaknya. Perempuan itu kalau cemburu itu bahaya sebenarnya. Laki-laki juga, apalagi laki-laki gitu. Tapi kok dia, tapi dia kok gak cemburu. Ya wes, aku buat vlog ini untuk teman-teman aku, sahabat aku perempuan semuanya, sahabat laki-laki aku. Aku di ngomong. Kamu tuh suka. Ya enak ya sebenarnya. Dimanapun di ujung dunia manapun sahabatnya bisa tahu ya. Kalau ada internet kayak gitu loh. Kalau ada internet kayak gitu. Aku Pak suamiku udah selesai makannya. Aku aja yang belum, masih ngobrol-ngobrol sama vlog. Masih ngobrol-ngobrol sama vlog. Tadi aku banyak kok, tadi aku ngapain aja, tadi aku buka-buka medsos kayak gitu, ada lagu-lagu bagus aku suka, tapi kayaknya nggak bisa tak terusin yang di Facebook itu, cukup segitu aja ya. Di YouTube aja di YouTube aja kan, di YouTube itu mendunia tapi privat loh ya kan. Ya kan hafal wajahnya, kan hafal, oh ini temanku, ini sahabatku ini.
Ini saudaraku kan hafal sih kayak gitu. Mendunia tetap privatisasi itu kayak gitu loh makanya. Aku mau makan malam dulu. Aku suka sekali tugasku tidak ada yang terbengkalai kayak gitu. Udah sesuai dengan jadwal. Meskipun aku di rumah kayak gitu. Di kerjaan apalagi ya gitu. Aku makanya kalau kerja nggak sesuai dengan yang aku mau, aku bertengkar teman. Gak bisa ya. Aku pengen dengan ludah aja. Temen aku tuh aku kayak gitu nggak bisa, pokoknya aku dulu nggak bisa. Wah kalau aku misalkan nggak keturutan kayak gitu aku bisa marah kayak gitu, nggak tahu aku kayak gitu loh. Bukan lagi gaji, bukan lagi jam kerja, bukan lagi itu. Aku tuh kalau udah kayak gitu ya Allah nggak bisa sih. Kalau aku apa ya, aku nggak masuk gak di omonganku itu kan aku minta ini nggak diturutin nggak gitu. Kalau dikasih penjelasan kayak gitu udah aku ngerti. Kalau masih satu kali, dua kali, tiga kali aku marah kayak gitu loh. Aku juga kan ada deadline. Kayak gitu sekarang aku kerja sendiri, jadi bos sendiri, jadi manajer sendiri, jadi aktor sendiri, apa kayak pelaku ya. Ya kayak gitulah, eksekutor. Ya kayak gitu aja. Senang sih aku jadi ratu kayak gitu. Aku jadi ratu di rumah aku kayak gitu. Aku bersyukur banget kayak gitu. Dari awalnya aku senang sih. Oh ya, aku nggak boleh kerja. Gitu. Aku nggak mikir bapakku biayain aku itu aku nggak mikir sama sekali kayak gitu loh. Bapakku juga kayak gitu. Bapak aku pertama kali itu waktu kuliah bilangnya kayak gini, ya boga-boga kamu dapet ya. Ya aku kamu disuruh kerja, kamu gajinya 1 juta, suamimu juga jatuh 1 juta, sudah 2 juta, jadi banyak kayak gitu. Kamu nggak kekurangan kayak gitu. Tapi aku udah namanya udah diiming-iming nggak boleh kerja ya. Aku seneng sih, awalnya aku seneng, wih enak banget. Aku jadi di rumah tangga kayak gitu, di rumah aja, nggak boleh kerja. Padahal kerja itu menghasilkan uang kan memang ya. Tapi persaingannya itu loh, aku yang nggak kuat kayak gitu loh. Wah, aku harus belajar terus kayak gitu, harus upgrade diri sendiri terus kayak gitu. Iya, enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa sih kalau aku dituntut bapak aku bekerja itu kayak, tapi bapak aku lama-lama luluh kayak gitu loh. Ya udah kalau kamu apa nggak kerja ya nggak apa-apa terserah kayak gitu. Ya kayak gitu tapi konsekuensinya aku kurang sano ya sama bapak aku. Sebenarnya kasihan sih lihat bapak aku itu sama ibu aku. Kenapa aku sudah sarjana nggak kerja, eh, padahal ya nggak cari kerja tuh nggak gampang kan, apalagi perempuan ya. Kan nggak gampang, harus kalau udah di titik terendah misalkan udah nggak nyaman kerja, itu udah nggak nyaman, anak itu gimana kayak gitu. Dulu aku pokoknya udah punya menikah, aku nggak kerja dulu, aku mau menikmati. Aku sebelum nikah aku kerja, habis itu menikah aku nggak kerja beberapa tahun, terus anak aku agak besar aku kerja, terus aku berhenti lagi, punya baby, hamil lagi. Habis itu aku gak bekerja lagi, aku di rumah. Sekarang aku bikin vlog kayak gini. Ya itu aku ceritain pengalaman-pengalaman aku menjadi ibu rumah tangga mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Kayak gitu suka dukanya. Ada banyak. Ya kalau aku dibilang suka duka itu semuanya itu ekonomi kok. Cinta itu mahal loh. Cinta itu mahal. Sayang itu sangat sangat jadi dambaan banget. Sayang jadi dambaan banget itu. Cinta itu mahal. Kalau setia tuh
mahal juga sih. Ada yang bilang setia mahal ya. Ya kadang aku kalau pak suami aku nggak dibolehin bikin vlog, aku ya nggak bikin. Tapi kalau dibolehin kayak gini ya nggak apa-apalah. Dengan temanku, sahabat aku juga sahabatnya pak suami kayak gitu loh. Udah banyak ya, aku udah selesai loh. Makasih doanya, aku sehat walafiat. Habis itu aku masih mampu nggak sampai ke laundry center kayak gitu loh. Asik nggak sampai ke laundry center. Aku sebenarnya udah mau ke laundry center kayak gitu. Kayak gini. Jadi ibu rumah tangga tuh ya aku nggak gengsi lah. Aku suka kayak gitu. Ada yang sepenuhnya tanggung jawab sama diri aku kayak gitu. Aku nggak susah-susah cari nafkah sendiri kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah mikir ya. Kalau misalkan dia maksudnya aku kalau misalkan banyak uang ya tinggal diinvestasi. Kalau memang aku nggak bisa masak, nggak gitu, nggak bisa jahit, nggak bisa berkarya, kayak gitu. Kalau nggak bisa, kalau pinter masak mungkin bisa masuk vlog itunya masakannya kayak gitu. Nggak usah diliatin. Kalau cemburu nggak usah diliatin wajahnya kayak gitu. Ya kan bisa aja kayak gitu. Ada kok yang kayak petualangan alam itu nggak sampai diliatin wajahnya. Kalau aku nggak, kan karena pak suami itu yang perbedaan sangat lama sekali antara aku dan dia, jarak Facebookannya itu loh, bermedia sosial itu loh. Suami aku loh nggak lapo-lapo, emangnya sampai nak aku ya lapo-lapo ya, aku nggak lapo-lapo ya udah, aku pokoknya aku nggak kemana-mana kayak gitu. HP aku nggak mobile kayak gitu, nggak mobile loh. Aku pakainya di rumah aja kayak warnet. Ini rumah kayak warnet kayak gitu. Kalau HP aku sangat-sangat silent banget kalau aku di jalan itu nggak bisa. Untuk telepon nggak bisa, untuk terima nggak bisa kayak gitu. Jadi aku tenang kayak gitu loh. Pak suami juga aku nggak bikin udah capek kalau cemburu kayak gitu sebenarnya ya. Dari pacaran cemburu kayak gitu, bertengkar, udah nggak ada kekuatan lagi aku untuk bertengkar lagi. Biasalah, nggak boleh. Cemburu itu bisa bikin bertengkar loh, makanya harus benar-benar matang kalau kalau berumah tangga kayak gitu. Sebenarnya teman-teman aku yang perkawinannya mendewasa kayak gitu, dia nggak akan cemburu buta yang ngawur kayak gitu. Dia tahu aku istrinya siapa, aku juga tahu dia siapa kayak gitu loh. Ya kan, ya. Aku nggak tahu jalan Tuhan ya, aku jalan Tuhan apa lagi kayak gitu. Aku makanya ya Allah sih pak suami ini kok bikin aku penasaran terus. Kok bisa aku digawe penasaran terus sih aku tuh pingin kayak gitu. Temen aku juga kayak gitu. Apa sih ya apa wes, sahabat aku, terima kasih banget sahabat sejati aku semuanya. Kenapa sih kamu kok kayak pamit keburu-keburu banget ya? Soalnya koncoku wis ono sing mandek, mungkin bikin channel lain ya. Ada yang berhenti, ada yang terus kayak gitu. Aku tapi kalau diajak ngobrol dia nggak nyaut kayak gitu. Aku aku belum tanya sama Pak suami kenapa dia diajak ngobrol kok nggak nyaut sih. Aku takut juga kok. Ya mungkin dia banyak yang lain. Mungkin dia mangkal baik kamu palingan. Mosok sih aku nggak ngapa-ngapain kok mangkal kayak gitu. Ya wes kayak gitu aja. Aku udah selesai semuanya. Aku bisa tersenyum. Tadi aku mau bikin vlog, enggak, aku mau berkisah aja. Hari ini aku bener-bener nggak ada pendingan. Aku kalau kerja kayak gitu. Aku makanya pernah cerita kan. Kalau kerja di pabrik sama guru itu bebannya beda. Kalau di pabrik itu kita ngadepin barang mati ya. Kalau jadi guru itu ngadepin apalagi yang masih kecil kayak TK, SD, SMP, SMA itu kan eh, mengajar pakai hati ya itu. Mendidik pakai hati.
nggak bisa sembrono kayak gitu. Apa sama aja, barang benda mati aja nggak boleh sembrono, apalagi mendidik tunas-tunas bangsa. Aku pikirnya kayak gitu. Jadi aku 2 tahun aja, soalnya aku pingin baby lagi kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah aku punya hikmal sampai sekarang. Wes, terima kasih. Udah mau habis, aku mau makan lagi. Pak suami sudah Pak suami sudah nungguin di kamar. Sama kan? Aku koyo ngono sih. Ya wes ya, kayak gitu aja sama. Aku mungkin ya kayak gitu aja kegiatannya. Ya kayak gitu, muter aja itu aja ya, ibu rumah tangga itu istimewanya apa? Istimewa jadi ibu rumah tangga itu kalau sudah nggak ada tantangan lagi kayak gitu, tinggal ngurusin anak, membesarkan, mendidik anak kayak gitu. Kalau udah mapan ya, kayak rumahnya sudah ada, kendaraan sudah ada, suami sudah portable. Suami portable. Maksudnya suami sudah mapan juga kayak gitu, itu tinggal mendidik anak, terus gejolak anak itu nggak ada kayak gitu. Ya paling ya dikasih tahu, cari jati diri apa lagi, minta apa aja diturutin. Kalau misalkan nggak belum mampu ya dipending kayak gitu, apa itu perlu kayak gitu aja kan. Jadi ibu itu harus bisa ngerah-ngerah ya. Apa ya, apa bisa, bukan merayu anaknya supaya lebih bersabar kayak gitu, untuk mencari jati dirinya, kan masih belum kerja, belum punya penghasilan sendiri kayak gitu. Nggak ada anak yang minta dilahirkan. Aku sadari sejak aku sejak aku kecil ya, nggak ada anak yang minta dilahirkan itu ya. Aku sejak kecil kayak gitu, jadi aku sama anakku tuh sangat-sangat merasa bersalah kalau dia tidak bahagia kayak gitu loh. Makanya aku harus benar-benar mengetahui perasaannya kayak gitu, jangan sampai ada orang yang nyakitin kayak gitu. Begitu juga dengan anakku, jangan sampai anakku nyakitin orang lain gitu. Sama aja, doaku kayak gitu aja, simple kayak gitu. Bahagia itu penting kayak gitu, nggak usah nunggu kaya, yang penting bahagia kayak gitu. Ya udah, itu aja. Ya aku izin sih, aku udah tua ya. Dulu aku kayak anak-anak temen aku tuh sama-sama semua, Foni, terus Foni itu sana rumahnya Besuki, banyak daerah sana, Besuki, terus Banyuwangi ada juga, Lumajang, Jatiroto, terus itu temen adik aku, beda kelas sih memang, tapi ya satu angkatan. Udah itu aja. Aku mengenang sekali. Aku kan Joko iki yo apa sih, gemes aku. Aku nek eling nostalgia iku koyo aku gak iso le saiki yo. Iya yo gak iso koyo dhisik ya, kita sudah berkeluarga kayak gitu, gak bisa minta ditelepon ke sini. Ke sini ya, minta ditelepon ke sini. Wes tau dijak ngono gak gelem. Pak suami. Wes, selamat malam. Assalamualaikum. Sahabatku tuh baik-baik banget. Mana kamu pernah ada tak sahabat jahat itu? Nggak ada. Ada tak? Ada tak? Nggak ada. Nggak ada. Baik banget. Lah apa pikir dia gini, dia baru tahu sekarang dia kalau kuliah buat apa, kuliah ujung-ujungnya di dapur. Semua tuh sangat 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 menyaksikan aku banget kayak gitu loh. Kamu kok belajarnya getu banget sih? Ada yang nggak gitu pas SMA. Oh, cek ngotot sih si naune kayak gitu.
ya, ya ada lagi sahabat aku tuh yang memandangnya tuh kayak ngoyo banget sih, padahal aku tuh kok desa banget ya. Psikologis kayak apa sih? Psikologi kayak apa sih? Ya apa sih tes psikologi? Kancaku yo meneng ae. Wis gak usah sekolah mari awakmu bingung dhewe. Tapi aku ya gak apa-apa, seneng aku. Akeh koncoe, pengalaman aku di Surabaya. Sampai sekarang gak balik-balik. Gak balik nang desa. Aku lo gak kembali ke desa, gak tahu kapan. Nunggu sukses lah. Nunggu ngenteni apa mana ya? Nunggu anak-anakku mandiri kayak gitu. Aku mungkin loh. Kalau berat anak ya enggak lah, tetap nungguin anak aku. Ya, aduh ngantuk. Aku senang wis keluarga kayak gitu loh, semeringah banget. Suami datang, kerjaan selesai semua. Tinggal aku ngantuk bobok.